Selamat malam, berjumpa kembali di dalam program Best, Be Excited in Searching for the Truth. Program ini memotivasi kita untuk mempelajari Alkitab lebih mendalam melalui pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam pendalaman Sekolah Sabat Cornelius Media. Bersama saya Pendeta Widodo Purwanto, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya, hamba Tuhan Pendeta Edward Taliwongso. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Sehat-sehat ya. Baik, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat dengan judul Harga dari Istirahat. Dalam koridor beristirahat di dalam Kristus, judul besar kita. Benar. Dengan ayat tema terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita akan berdiskusi, mendalami pelajaran Sekolah Sabat, namun mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menyadari kebutuhan kami di dalam membuka lembaran kudus firman-Mu dan merenungkan kebenaran adalah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Biarlah itu menjadi bagian kami saat ini Tuhan, sehingga manakala kami menggali kebenaran-Mu, hati kami dipenuhi dengan sukacita, kami mengerti dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau memberkati program kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Baik Pendeta Edward Taliwongso, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada hari Sabat ini, yaitu harga dari istirahat. Ya. Silakan. Jadi kita akan mempelajari tentang pergumulan dari Raja Daud, di mana yang akan menjadi fokus kita, sebagaimana tercatat di dalam ayat inti adalah Mazmur pasal 51, yang sebenarnya latar belakangnya adalah cerita yang tercatat di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ya, yang akan menjadi fokus daripada pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Nah, sebelum itu tentu kita perlu mengetahui dulu latar belakang, ya, latar belakang dari pasal 51 ini. Kalau kita melihat tentang waktu penulisan daripada Mazmur 51 ini, ada informasi yang kita temukan dari ayat pertama dari pasal 51. Di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Jadi ini terjadi ketika Nabi Nathan mengkonfrontasi Daud sehubungan dengan dosa besar yang dia lakukan. Nah, apa saja peristiwa yang terjadi setelah itu? Setelah itu kalau kita baca, maka Daud menyesali dosanya, dia mengaku, lalu kemudian dia berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan, lalu kemudian ketika jawaban doanya itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia terima putusan Tuhan, lalu kemudian dia kembali lagi kepada kehidupannya sesudah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kira-kira kapan ini terjadi? Ya, kapan ini terjadi? Walaupun Alkitab memang tidak memberitahukan kepada kita, tetapi kita bisa menganalisa. Bisa saja ini adalah sesuatu yang terjadi secara progresif. Ya. Artinya, walaupun mungkin ini ditulis oleh Daud, bisa saja pada waktu sementara dia berdoa, pada waktu dia bergumul dengan Tuhan, tetapi konsep tentang penyesalan bahwa dia berdosa terhadap Tuhan itu sudah ada sebenarnya. Karena kalau kita baca ceritanya, sesegera setelah Nabi Nathan mengatakan bahwa dia orang yang berdosa itu, dia mengakui bahwa dia orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang progresif. Dan bisa saja mungkin pada waktu sementara dia bergumul, atau bahkan sesudah itu, sesudah peristiwa dia bergumul dalam doa, dia melanjutkan pengakuan dosa di Mazmur pasal 51. Nah, ada hal yang menarik tentang maksud daripada penulisan hal ini. Kalau kita lihat sebenarnya Daud itu adalah orang yang menuliskan beberapa mazmur, dan mazmur-mazmur yang dia tulis itu selalu berhubungan dengan key events, ya, atau peristiwa-peristiwa yang sangat menentukan dalam hidupnya. Contoh,
Pada waktu dia melarikan diri dari Absalom, dia tulis Mazmur pasal 3. Ya. Pada waktu dia diselamatkan dari kejaran Saul, dia menulis Mazmur pasal 18. Pada waktu dedikasi bait suci, Mazmur 30. Lalu kemudian kalau waktu dia Nathan menghadapkan dia tentang dosa-dosanya, dia tulis Mazmur pasal 51. Jadi sebenarnya bagi Daud, setiap episode kehidupannya, dia selalu mencurahkan isi hatinya itu melalui karya Mazmur. Jadi ini adalah satu hal yang bisa kita katakan adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan Daud. Tetapi kali ini bukan karir bagaimana dia menuju puncak kepada tahtanya, tetapi kali ini adalah cerita tentang kejatuhannya, kegagalannya sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Lalu kemudian maksud selanjutnya adalah di dalam tradisi orang Israel, maka Mazmur 51 ini selalu dibacakan di dalam perkumpulan ibadah. Artinya apa? Ini menjadi peringatan turun-temurun tentang bagaimana kejatuhan orang yang hidupnya sangat dekat dengan Tuhan, toh dia bisa jatuh. Dan kalau kita baca ungkapan dari Daud sendiri, di ayatnya yang ke-13, Mazmur 51 ayat 13, dia katakan, "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Di beberapa versi Alkitab itu ayat 15. Ayat 15. "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Jadi ternyata Mazmur 51 ini ditulis dengan sebuah manfaat. Ini adalah cerita tentang kegagalan orang lain, supaya menjadi peringatan bagi orang lain, agar kiranya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya pikir itu adalah latar belakang tentang bagaimana buku ini teristimewa. Pasal ini tentang nyanyian tentang pengakuan dosa ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, di sini dia menyebutkan tentang hati. Hati yang perlu untuk ditahirkan. Nah, sebenarnya apa hati dan apa pengertian tahir ini sebenarnya, Pendeta? Tahir, ya. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Jadi saya tertarik juga bahwa kitab Mazmur pasal 51 ini dikatakan di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, tidak ada pasal yang lebih jelas menggambarkan bagaimana seorang berdosa yang betul-betul bertobat. Percaya terhadap kuasa Allah untuk mengampuni dan memulihkan. Dan ini merupakan gambaran yang istimewa. Karena Bible Commentary katakan bahwa tidak ada gambaran lain di dalam perjanjian lama yang menggambarkan sejelas ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa untuk kita pelajari. Berdasarkan pengalaman dari Raja Daud. Nah, kalau kita membahas jadikanlah hatiku tahir, menurut ayat tema ini, yang diminta oleh Daud di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12, kita perlu bertanya dulu, apa sih sebenarnya hati itu? Hati adalah katanya sebenarnya ungkapan dari apa yang menjadi pikiran kita. Dan dikatakan is the seat of practical reason. Itu adalah tempat di mana kita akan mengeluarkan ide. Tempat di mana kita mengerti peraturan-peraturan dunia dan peraturan kehidupan. Bahkan dikatakan di sana bahwa hati ini, kalau mau disederhanakan adalah otak, ya. Otak kita adalah organ di mana manusia bisa mendengarkan Allah berbicara dan membuka hatinya sendiri terhadap Tuhan. Jadi hati sebenarnya adalah tempat di mana semua informasi itu diproses di dalam pikiran kita. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-11, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Dan arti dari perkataan ini Tuhan Yesus katakan sendiri dalam ayat yang ke-18, Matius pasal yang 15. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ternyata memang hati adalah tempat di mana segala sesuatu informasi itu diproses dan kita punya sensor motorik. Artinya setelah diproses melalui
eh, hati, otak kita, maka dia akan berubah menjadi sesuatu. Entah itu dikatakan atau itu dilakukan, action. Action. Nah, hati ini seringkali dikotori oleh karena kita hidup di dalam dosa. Jadi, kalau kita mengerti Yeremia pasal 17 ayat 9, betapa liciknya hati, dan kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu yang keluar itu asalnya dari hati, maka kita juga mengerti bahwa hati ini seringkali dikotori oleh ide-ide yang didasarkan kepada dosa. Dan dikatakan di sana juga, semua perbuatan jahat datangnya dari hati. Semua perbuatan jahat datangnya dari hati. Contoh, Yesus mengatakan bahwa jika seseorang pria melihat seorang wanita dan menginginkannya di dalam hatinya, maka dia sudah berzina, melanggar hukum Tuhan. Jadi kekotoran ini harus dibersihkan. Itulah sebabnya Daud menggunakan kata tahir. Daud menggunakan kata tahir agar apa yang ada di dalam pikirannya ini dibersihkan dari segala kekotoran, dari segala perbuatan jahat yang muncul dari hatinya. Kalau melihat sesuai dengan pengalamannya, maka itu adalah rencana dia yang busuk untuk menghilangkan jejak atas apa yang dia lakukan. Dan dia membuat hal ini berdasarkan apa yang ada di hatinya ketika dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Batsheba yang dia tiduri dan akhirnya mengandung. Jadi hati-hati dengan hati, sebab permintaannya adalah berikanlah hati yang tahir, hati yang murni di dalam hal ini untuk sepenuhnya mengerti apa maksud Tuhan baginya setelah dia berbuat kesalahan yang besar. Nah, setelah kita membahas tentang hati, Daud juga katakan, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kira-kira apa maksud dari pernyataan ini, pendeta? Iya, jadi masih di dalam ayat inti yang kita bicarakan di sini tentang dalam satu kalimat ini, tapi sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Pendeta tadi sudah sampaikan tentang hati dan juga tahir, dan saya mau menyoroti tentang kata jadikan. Ini menarik, oleh karena kata jadikan di sini adalah kata bara. Bara yang artinya adalah menciptakan sebenarnya. Ini adalah kata yang sama kalau kita kembali ke Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan atau menjadikan langit dan bumi. Jadi di sini sebenarnya Daud mengharapkan bahwa daya kekuatan yang mampu menciptakan dari tiada menjadi ada, itu adalah kekuatan yang sama yang akan terjadi di dalam dirinya. Ya. Dia tahu betul betapa sudah rusaknya hatinya itu, seperti yang pendeta jelaskan tadi. Nah, kalau kita ke ayat inti kita dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, kata batin sebenarnya ini adalah interpretasi penafsiran daripada penulis Alkitab bahasa Indonesia. Kata hati atau batin sebenarnya tidak ada di dalam bahasa asli. Saya mau bandingkan beberapa di dalam versi Alkitab bahasa Inggris. Contohnya English Standard Version, dia katakan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Renew a right spirit within me. King James Version juga sama. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Jadi renew a right spirit. Lalu di New American Standard Bible. New American Standard Bible ini adalah Alkitab yang dipercaya dekat dengan bahasa asli dari segi gramarnya. Ya. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ya. Lalu kemudian New International Version, versi yang lebih populer, sama, renew a steadfast spirit within me. Artinya di sini sebenarnya maksud daripada Raja Daud adalah yang dibaharui bukan hatinya saja, tetapi rohnya. Ya. Karena renew a right spirit. Di bahasa Indonesia sepertinya yang menjadi objek adalah hati yang dibaharui. Tapi di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa aslinya, yang menjadi objeknya di sini adalah
rohnya itu yang harus diubahkan. Nah, mengapa roh? Apa pengertian roh? Roh itu dalam bahasa asli ruah, artinya angin, nafas, udara, ya, itu juga bisa berarti sense, bagaimana perasaan, mind, lalu intellectual frame of mind. Itu menurut definisi kamus. Itu artinya roh. Jadi ini tidak ada hubungan dengan Roh Kudus sebenarnya, ya. Jadi ini adalah apa yang menggerakkan Daud, kemampuan berpikir, ya, cara dia untuk melihat sesuatu, cara dia merasa, apa yang dia hargai, apa yang dia hormati, apa yang dia senangi. Itulah yang diwakili dari kata roh tersebut. Nah, ini sangat masuk akal kalau kita melihat dosa yang dilakukan oleh Daud. Mengapa dia minta roh yang baru? Oleh karena kita lihat dia melalui dosa ini, dia adalah seorang pemerkosa, ya. Dia adalah seorang pezina, seorang manipulator, seorang pembunuh, seorang pendusta, dan mengingini kepunyaan orang lain. Nah, bisa dipahami mengapa Daud berkata dia mau yang baru. Dia tidak ingin yang lama. Oleh karena dia benar-benar menyadari betapa rusaknya apa yang lama ini. Jadi di sini Daud menginginkan transplantasi hati atau roh yang baru yang ingin dia alami. Jadi benar-benar dia ingin sesuatu yang baru daripada Tuhan. Ini yang saya lihat dari makna kata perbaharuilah batinku dengan roh yang baru. Nah, kalau kita lihat, kita kembali ke pelajaran sekolah Sabat, di sana judulnya adalah harga, ya. Harga yang harus dibayar dari memperoleh istirahat. Nah, istirahat tentu saja di sini kita perlu pahami adalah ada catatan redaktur sekolah Sabat. Kata-kata yang merujuk kepada istirahat itu dapat diterjemahkan kelegaan, ketenangan, damai, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pendeta, apa hubungan antara judul ini, harga dari istirahat, dan ayat inti pelajaran yang sebentar kita bahas sekarang ini? Betul, ya. Jadi kita sudah bahas panjang lebar tentang hati, roh yang diinginkan oleh Daud sendiri untuk menjadikan dirinya baru dari dalam. Bukan hanya terlihat saja dari luar, tetapi dari dalam. Sebab kalau kita melihat ayat-ayat yang lain, batin artinya sesuatu yang tidak tampak, yang bekerja di dalam diri kita yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya menurut kitab 1 Petrus, perhiasan kita harusnya adalah manusia batinia. Nah, judulnya menarik, ya, pelajaran sekolah Sabat, yaitu harga dari istirahat. Apa relevansinya harga dan istirahat dengan ayat tema yang sudah kita bahas tadi? Biasanya kalau kita membahas tentang harga, sebenarnya judul asli bahasa Inggrisnya adalah cost of rest. Jadi biaya dari istirahat itu sendiri. Nah, apa itu cost? Cost atau harga biasanya bergantung pada nilai sesuatu barang. Dan kalau mau diimplementasikan secara sederhana, maka hal ini digunakan dalam proses perdagangan. Yang pada zaman dulu bentuknya adalah barter. Menukarkan satu barang dengan nilai tertentu menurut pandangan seseorang dengan barang yang lain yang bisa jadi sepadan nilainya dan patut untuk ditukarkan. Nah, menukarkan sesuatu barang ini untuk mendapatkan barang yang lain perlu penilaian yang jeli. Kalau kita inginkan istirahat yang didefinisikan kelegaan, istirahat yang sejati di dalam Kristus yang dalam pandangan orang Kristen hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, maka apa yang harus kita tukarkan dengan itu? Nah, dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Daud, dialami oleh Daud ketika mendengar cerita Nabi Nathan, maka sebenarnya Daud merasa benar dari pandangan dirinya sendiri. Sebab pada waktu diceritakan cerita tentang seorang yang jahat, yang melakukan hal kejahatan, pembunuhan tanpa rasa belas kasihan, maka Daud menjadi marah. Marah karena dia menganggap apa yang dia lakukan secara tersembunyi itu dapat dibenarkan dan tidak ada akibatnya. Padahal dengan melakukan hal itu dia justru menjadi restless, menjadi gelisah, tidak tenang hidupnya. Nah, yang harus dikorbankannya untuk membayar biaya true rest itu adalah meninggalkan pembenaran diri sendiri. Sebab ketika dia melakukan hal itu, maka ujung-ujungnya, contoh, dia ingin membuat kehamilan dari Batsheba itu terlihat normal. Dengan menyuruh suaminya pulang
tidur sehingga tidak ketahuan dosanya. Ya. Justru menggelisahkan karena yang terjadi dalam pandangannya tidak seperti kenyataan. Uria tidak mau tidur, muncullah rencana berikut. Muncullah rencana yang terakhir, pembunuhan untuk menghilangkan jejaknya. Dia coba membenarkan dirinya sendiri karena dia merasa superior. Ya. Dia merasa sudah secure karena kedudukan dia sudah dapati. Dia diurapi oleh Tuhan, menjadi orang yang dekat dengan Allah dalam pengalaman hidupnya. Tetapi di dalam hal itulah sebenarnya dia mendapatkan kegelisahan karena melakukan dosa. Ya. Harga yang harus dibayar adalah mengorbankan pembenaran diri sendiri dan menggantikan itu dengan hati yang hancur. Korban yang sejati yang diterima oleh Tuhan adalah hati yang hancur, yang remuk, yang menyesal terhadap dosa-dosanya, selain mengakui tapi juga membawa kepada pertobatan. Ya. Nah, kira-kira apa akar dari yang dilakukan oleh Daud? Dosa yang dilakukan oleh Daud, pendeta. Ya. Akar, kalau kita bicara tentang akar dari dosa Daud, kita harus membedakan antara apa yang terjadi di atas permukaan dan apa sebenarnya yang di bawah permukaan. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan istilah apa yang terjadi di luar itu sebenarnya hanyalah symptoms atau gejala, tetapi apa yang menjadi penyakit yang sesungguhnya. Kira-kira inilah yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau saya menganalisa akar dosa dari Daud, ya, di dalam konteks the great controversy, pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan setan, di mana pikiran kita adalah dia punya battlefield, adalah medan pertempuran, bisa kita katakan pada waktu itu Daud dikalahkan oleh karena dia menyerah kepada apa? Pencobaan. Bukan hanya dia menyerah, tetapi dia tinggal berlama-lama di dalam pencobaan. Nah, itulah sebabnya Martin Luther pernah berkata bahwa kita tidak bisa menghindar burung untuk, apa katanya, terbang di dekat kepala kita, tetapi kita bisa mencegah supaya dia tidak membuat sarang di sana. Nah, kalau saya analisa apa sebenarnya yang menjadi akar, mungkin akar daripada dosa Daud adalah, kalau saya baca ungkapannya sendiri yang ditulis di ayatnya yang ke-14, ya. Di ayat 14, kalau kita baca, di sana Raja Daud katakan, "Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu." Dia minta Tuhan untuk membangkitkan kembali the joy of salvation. Ya, inilah intinya. The joy of salvation, yaitu kegirangan, sukacita karena keselamatan yang sudah sempat hilang daripada Daud. Ya. Ketika manusia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada keselamatan yang daripada Tuhan, maka kecenderungan manusia adalah akan mencoba hal yang lain. Betul. Ketika manusia berpikir bahwa ada kesenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan yang lebih baik daripada hidup di dalam Tuhan, maka kecenderungan manusia akan mencari di tempat yang lain. Contohnya yang paling pertama, saya sudah sempat bicara ini pada pertemuan yang terdahulu. Hawa, ya, berada di tempat yang sangat luar biasa, sempurna, tetapi dia berpikir pasti ada sesuatu kebahagiaan tersendiri yang tidak dia nikmati sekarang kalau seandainya dia makan buah yang dilarang itu. Lalu kemudian Daud, tentu saja, ya, Daud, cerita kita pada saat ini. Dia berpikir bahwa apa yang dia punya sekarang sepertinya tidak cukup. Dia lupa bersyukur tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Betul. Dan ini bisa kita lihat sebenarnya dari curahan hati Tuhan melalui Nabi Nathan. Mungkin kita sering baca cerita ini, tapi kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Curahan hati Tuhan kepada Daud melalui Nabi Nathan. Saya mau baca, ya. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7-9 ini yang dikatakan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel." Ini kata-kata Tuhan kepada Daud. "Aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul.
telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya Daud itu belum cukup, pasti kalau engkau minta, aku akan tambah. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Apalagi yang kurang Daud? Aku yang urapi engkau. Aku yang selamatkan engkau dari Saul. Oleh hikmat yang daripadaku, engkau bisa mempersatukan suku-suku Israel menjadi sebuah kerajaan. Apa yang lagi yang kurang? Kalaupun masih ada yang kurang, ini Tuhan, kata-kata Tuhan sendiri, masih bisa aku tambahkan kepadamu. Lalu kemudian ini kesimpulan Tuhan. Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Jadi Tuhan merasa dihina oleh karena Daud merasa bahwa ada kebahagiaan lain di luar dari apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Tuhan merasa terhina oleh karena Daud berpikir dengan melanggar perintah Tuhan, maka di sana adalah jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Kita tidak perlu membakar kitab suci atau menghujat Allah dengan secara verbal untuk menghina Tuhan. Hanya dengan berpikir bahwa ada kebahagiaan, ada sukacita di luar Tuhan, maka itu sebenarnya sudah merupakan sebuah penghinaan bagi Tuhan. Dan sebenarnya kalau saya pikir inilah akar daripada dosa Daud, sehingga dia ingin untuk mencoba sesuatu yang lain di luar Tuhan. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita berpikir ada kebahagiaan, ada sukacita di luar Tuhan, maka kita bisa dituntun oleh setan kepada jalan-jalan dan perangkap-perangkap yang pada akhirnya kita akan dapati seperti Daud. Dia terperangkap, terus terperosok, dan pada akhirnya dia sadar dia adalah seorang pembunuh. Betul. Ini menjadi amaran bagi kita, saya pikir, untuk selalu berhati-hati. Nah, masalah berhati-hati. Bagaimana kira-kira preventive action, ya, atau cara kita untuk menanggulangi, ya, cara kita untuk mencegah teristimewa dosa yang kelihatannya agak samar dan tidak begitu kentara. Kira-kira tidak kelihatan. Apa yang supaya kita bisa belajar dari kehidupan Daud? Dan seringkali orang menghakimi dosa-dosa yang kelihatan, sifatnya kelihatan. Padahal hal-hal yang tidak kelihatan bisa jadi lebih menghancurkan. Benar. Ya, saya tertarik karena self-righteousness yang dialami oleh Daud ini membawa dia kepada kehancuran. Ya. Tadi pendeta sudah katakan bahwa di luar Tuhan ini hati-hati kita. Ya. Apalagi mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah kebahagiaan tetapi kegelisahan. Ya. Nah, bagaimana kita mencegah hal-hal ini terjadi, apalagi dosa-dosa yang sifatnya tidak kelihatan? James Stalker dalam bukunya The Seven Deadly Sins memberi daftar tentang 7 dosa yang mematikan. Dan di daftar pertama itu pride, kesombongan. Ya. Yang kedua dari daftar itu adalah luxury. Jadi ketika seseorang berada dalam kondisi yang nyaman, kemewahan semuanya ada, maka dia mulai merasa tidak perlu lagi Tuhan. Benar. Sombong secara rohani. Dan inilah yang dialami oleh Daud dan pada akhirnya menuntun dia kepada kehancuran. Dan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16-19 ada kekejian di mata Tuhan, 7 kekejian ya. Dan dia katakan yang pertama itu mata sombong. Jadi kembali lagi kepada kesombongan. Bagaimana dosa yang tidak kelihatan ini? Sebab kesombongan ini tidak kelihatan, tidak kentara. Bekerja secara perlahan tapi menghancurkan. Dan Nyonya White sendiri katakan bahwa pada waktu Daud merasa dirinya ada dalam keadaan yang secure, pada waktu dia ada dalam keadaan yang sebenarnya dia harus pergi berperang, tetapi dia merasa secure, oh tidak masalah, Yoab sajalah yang pergi. Toh juga kemenangan akan didapatkan. Nah, maka daripada itu, setan menangkap kesempatan di sana untuk memanifestasikan kuasa penipuannya kepada Daud. Dan pada dalam hal ini Daud akhirnya tertipu dan pendeta katakan tadi, bahkan dia tinggal sekian lama dalam perangkap setan itu. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Kalau kita melihat cerita ini diawali dengan Daud memilih untuk tinggal di saat yang lain bekerja bagi Tuhan, berperang, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita jangan buang-buang waktu dengan sesuatu yang cenderung
kita pikir mendatangkan ketenangan, kesenangan bagi kita. Ya. Seharusnya kita terus rajin di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab di mana kita merasa self-secure, maka di sanalah setan mengambil bagian untuk menggodai kita. Ya. Kemudian hal-hal ini yang harus kita perhatikan dan harus kita antisipasi, yaitu kesombongan rohani. Kita harus merasa selalu perlu terhadap Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Dan dosa-dosa yang tidak kelihatan ini yang mematikan itu harus kita cegah dengan selalu datang kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan istirahat yang sejati. Ya. Di dalam hal lain tidak pernah kita akan dapatkan hal yang sejati. Ya. Daud secara perlahan hancur karena dia ingin, pendeta sudah katakan tadi, dia membuat plan E, dia coba membuat kehamilan itu tersamarkan, normal, kemudian dia coba membuat mabuk Uria untuk pergi pulang tidur, dan yang terakhir semua rencananya gagal, dia berakhir dengan pembunuhan. Kesombongan, self-secure, merasa diri benar, pada akhirnya membawa kepada kehancuran. Tapi kita boleh mencegahnya dengan selalu ingat kebutuhan kita. Dari mana datangnya kita? Bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Kita ini telah ditebus dengan darahnya. Jangan pernah lupakan itu, supaya kita tidak jatuh kepada dosa-dosa yang menghancurkan dan mematikan, yang sifatnya tidak kelihatan dan tidak kentara. Ya. Saya tambahkan juga tulisan dari Daud sendiri di dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Dia katakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Jadi bisa saja memang ada yang sangat tersamar, tidak kentara. Ya, artinya bahkan kita sendiri tidak sadar, tidak bisa melihat bahwa itu dosa. Itu sebabnya seperti yang pendeta sudah sampaikan tadi, perlu selalu ada hubungan dengan Tuhan dan minta Tuhan untuk bisikan kepada kita, bicara kepada kita. Tuhan, lihat apakah jalanku sudah serong, apakah aku sudah menyimpang daripada hal yang benar. Jadi ini sangat penting untuk selalu mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan berbicara dengan kita. Baik, pendeta. Nah, kita seringkali jatuh dalam dosa. Tidak dapat dipungkiri kenyataan itu. Nah, apa maknanya 1 Yohanes 1 ayat 9? Setiap kali kamu datang mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan memberikan pengampunan. Nah, apa jika kita telah jatuh dalam dosa yang berulang, masih ada pengampunan lagi? Ya, menjawab pertanyaan ini tidak sesulit menghadapi efek ya atau akibat. Karena jawaban singkatnya sebenarnya adalah iya, Tuhan mengampuni kita. Tapi mungkin ada yang khawatir bahwa jikalau demikian, ini bagi sebagian orang akan menggunakan ayat ini untuk selalu berbuat dosa dengan dalil bahwa toh setiap kali saya datang kepada Tuhan pasti Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kita perlu belajar dari Daud apa artinya pertobatan yang sejati. Betul. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan itu, maka saya ingat tentang ucapan Yesus kepada Petrus di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus berpikir, wah 7 kali itu dia sudah hebat di atas rata-rata yang lain. Tetapi Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tentu ini bukan masalah matematika, tetapi di sini ada simbol. Bahwa pengampunan itu harus dilepaskan kapan saja seorang itu mengaku dan ketika orang itu membutuhkan pengampunan. Kalau kita berpikir manusia saja seperti Petrus, diharapkan Tuhan untuk memiliki pengampunan seperti demikian, how much more, betapa lebih lagi Allah kita. Ya, betapa lebih lagi Allah kita. Dan itu sebabnya ada beberapa ayat saya akan baca saja. Contohnya dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat ini katakan Tuhan itu baik dan suka mengampuni. Lalu
Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dan ada banyak lagi ayat yang lain. Tapi intinya dari ayat-ayat ini sudah cukup menjawab. Apakah kalau kita datang kembali, apakah Tuhan mengampuni kita? Jawabannya adalah iya. Nah, saya mungkin mau baca kutipan dari Mrs. Ellen White di dalam buku Patriarchs and Prophets. Ini di bab 71 berbicara tentang Daud. Ini yang dikatakan oleh Mrs. Ellen White. Whoever under the reproof of God will humble the soul with confession and repentance, as did David, may be sure that there is hope for him. Barang siapa yang di bawah teguran Tuhan akan merendahkan jiwanya dengan pengakuan dan pertobatan, sebagaimana Daud, he may be sure that there is hope for him. Selalu ada harapan untuk orang-orang yang seperti demikian. Whoever will in faith accept God's promises will find pardon. Siapa saja yang di dalam iman menerima janji-janji Allah, dia akan menemukan pengampunan dari Tuhan. The Lord will never cast away one truly repentant soul. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang dengan sungguh-sungguh datang bertobat kepadanya. Dan saya pikir inilah yang hebatnya dari Daud. Ya. Mungkin kalau kita lihat apa hebatnya Daud dibandingkan dengan Saul, mungkin dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh Saul, mungkin Daud lebih banyak. Tetapi yang membuat Daud berbeda adalah ketika dia disadarkan oleh Nathan tentang dosanya, dia tidak berusaha membenarkan diri. Betul. Dia tidak berusaha membenarkan diri. Dan kalau kita perhatikan bagaimana cara dia menutup semuanya dengan begitu rapat, ini sebenarnya adalah sebuah rencana yang sempurna. Tidak ada yang tahu. Hanya Nathan melalui Tuhan yang tahu. Betul. Bisa saja dengan kekuasaannya dia katakan, Nathan, saya punya banyak pengikut dan mereka lebih percaya saya daripada engkau. Kita masih ingat apa yang dilakukan oleh Saul kepada para imam. Ya. Dia membunuh mereka oleh karena dia berpikir mereka berpihak kepada Daud. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Ketika dia ditegur dengan rendah hati, hatinya hancur. Dan yang pertama, dia tahu bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Wah, inilah yang sangat luar biasa dari kehidupan Raja Daud. Saya pikir pelajaran yang terbaik yang bisa kita ambil adalah melalui kisah ini. Ya. Siapapun kita yang duduk di ruangan ini, ataupun pemirsa yang menyaksikan siaran ini, apapun kita, betul, jabatan kita, pengalaman rohani kita semua punya kapasitas dan kemungkinan untuk berbuat dosa-dosa yang mengerikan yang dilakukan oleh Daud. Yang tidak kentara ya. Yang bahkan kelihatannya samar, ya, atau yang sangat terbuka, siapapun kita bisa melakukan dosa yang sama. Jangan lupa pendeta ya, bahwa kita diampuni, dosa-dosa kita dilupakan, kita diberikan hati yang baru, hanya saja kita harus membuang segala kesombongan, hati menjadi hancur, dan datang mendapatkan istirahat sejati di dalam Tuhan. Benar, iya. Saya pikir inilah pelajaran kita, puji Tuhan kita boleh menggali dalam pada kesempatan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, oleh karena segala yang telah ditulis pada waktu yang lampau menjadi peringatan bagi kami yang hidup di zaman ini. Jikalau Daud, orang yang berhasil dalam kehidupannya, orang yang sangat dekat dengan Allah, terjerumus di dalam dosa yang mengerikan yang tak terbayangkan, maka siapapun kami juga dapat jatuh pada dosa atau perbuatan mengerikan yang sama. Tetapi kami juga belajar bahwa kasih-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan pengampunan-Mu sungguh begitu tinggi, dalam, lebar, dan luas. Kasih karunia sungguh lebih besar daripada dosa. Dari kehidupan Daud kami belajar bahwa ketika kami datang dengan hati yang hancur, merendahkan diri di hadapan-Mu, tidak ada dosa yang terlalu besar
yang tidak dapat Engkau hapuskan. Biarlah kiranya pelajaran ini bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi ini menjadi sebuah pengalaman rohani bagi kami. Apapun yang sementara kami alami, pergumulan kami, dosa yang kami lakukan, yang kami pikir menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi penghiburan bahwa kalau kami datang kepadamu, Tuhan pasti akan menerima kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk berkat pendalaman Alkitab ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah kita telah ikuti program Cornelius Media Best, Be Excited in Searching for the Truth. Dan kita sudah menikmati berkat-berkat rohani di dalamnya. Namun kami tetap mengundang sahabat-sahabat Best untuk bergabung dalam broadcast Cornelius Media besok hari dalam perayaan Sabat dalam program CIC bersama hamba Tuhan Pendeta Samuel Yotam Bindosano. Tuhan memberkati dan salam Best.